Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Baik sahabat-sahabat AS Channel, dimanapun Anda berada, ada kabar serta berita yang menarik ya, soal dua lembaga survei ya, lembaga survei yang ada saat ini ya, LSI dengan Poltreking ya. Ini menjadi topik yang akan kita bahas ya, dan menarik ya sobat-sobat AS Channel. Bagaimana Rabu kemarin atau minggu kemarin ya, bahwa LSI sudah merilis dan mengumumkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Rano memuncaki daftar elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta dan menempatkan Pram Rano di urutan pertama. Tetapi berbeda halnya dengan Poltreking ya, yang hari ini juga tidak mau kalah ya, rilis dan mengumumkan bahwa elektabilitas Ridwan Kamil Suswono atau pasangan calon gubernur urut 1 ini masih tetap di atas, dan ya mungkin 51,6%. Ini menjadi hal yang menarik yang mau kita bahas sore hari ini. Metode politik yang seperti apa yang mereka tawarkan ya, yang para elit tawarkan kepada masyarakat. Nyatanya dalam politik selalu ada panggung depan dan panggung belakang. Ini menjadi bahan edukasi dan tentu menjadi bahan pembelajaran untuk publik ya, bagaimana kehadiran lembaga-lembaga survei yang ada saat ini ya, saya mau katakan bahwa tidak kredibel lagi. Ini menjadi hal yang harus kita maknai, bahwa kita jangan melihat politik serta kehadiran lembaga-lembaga survei saat ini menjadi de facto atau menjadi keputusan untuk memilih dan memilah calon kepala daerah kita ya, apalagi di pilkada serentak yang mungkin sebulan lagi ya, karena sudah dijadwalkan akan digelar pilkada serentak 27 November. Ini penting ya buat memahami bagaimana lantas paradigma berpikir kita soal lembaga survei ya. Begitu ya sahabat-sahabat AS Channel. Kadang juga kita kaget ya, kadang kita juga agak bingung ya melihat lembaga-lembaga survei, katakanlah dalam hal ini LSI, kalau kita bandingkan dengan Poltreking, bahwasanya metode yang digunakan oleh lembaga-lembaga survei itu nyaris relatif sama, cara menilai dengan sama, cara melihat dengan sama, dengan menggunakan metode sampel sama, melihat tren positif, melihat elektabilitas dari seseorang juga banyak. Metode-metode yang mereka jalankan itu relatif nyaris sama, tetapi kok bisa hasilnya yang berbeda. Ini yang kita harus kita akan bahas ya, soal terlebih soal Pilgub DKI Jakarta yang semakin kesini semakin memanas. Saksikan ya, ini menarik ya sahabat-sahabat AS Channel. Sobat AS ya, ini berita terbaru ya dari CNN Indonesia. Ini menarik ya, beda hasil survei LSI dan Poltreking, unggul Pramono atau Ridwan Kamil. Saya akan bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, hasil survei terbaru dari dua lembaga berbeda, Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Poltreking Indonesia, menunjukkan perbedaan mencolok dalam elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Survei LSI yang dirilis pada Rabu 23 bulan 10 ya, kemarin ya, beberapa hari yang lalu, mencatat elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano berada di posisi teratas dengan raihan 41,6%. Sedangkan hasil survei Poltreking yang baru saja dipublikasikan pada hari ini mencatat pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido justru memiliki elektabilitas tertinggi sebanyak 51,6%. Cukup untuk memenuhi syarat kemenangan 50% plus 1 suara di putaran pertama pilkada.
Begitu ya ceritanya sobat-sobat Ascana. Dengan tingkat kepercayaan sebanyak 95%, pendekatan survei yang digunakan oleh LSI dan Poltreking sedikit berbeda meskipun keduanya menggunakan metode serupa. Berikut perbandingannya. Nah ya, hasil survei LSI, presentasi hasil berdasarkan hasil survei LSI, pasangan Pramlan unggul dengan elektabilitas 41,6%. Pasangan ini berada di posisi teratas diikuti oleh pasangan Ridho dengan 37,4%. Sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana hanya meraih 6,6%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dan paparannya pada Rabu menekankan bahwa selisih elektabilitas antara Pramono dan Ridho tidak signifikan secara statistik. Sementara margin of error survei ini kan 2,9%. Jadi sebetulnya secara statistik kita tidak tahu siapa yang unggul. Jadi secara statistik Pramono dan Ridwan Kamil sama kuat pada saat ini, kata Jayadi ya. Nah ini ya dengan menggunakan metode sampling ya. Juga saya akan bacakan lagi dari Poltreking gimana ya. Nah, ini hasil Poltreking. Sobat-sobat kita bandingkan nanti ya. Ini dari Poltreking kan tadi dari LSI, sekarang dari Poltreking kita ambil ini aja ya, sedikit-sedikit aja ya. Presentasi hasil menurut survei Poltreking ya, berbeda hasil LSI. Poltreking mencatat pasangan Ridho unggul signifikan dengan elektabilitas 51,6%. Angka ini cukup untuk memenuhi syarat kemenangan 50% plus 1 suara di putaran pertama Pilkada Jakarta. Kemudian di posisi kedua pasangan Pramlan memperoleh 36,4%, sementara pasangan Dharma Kun hanya meraih 3,9% suara. Ini berbeda ya, hasilnya berbeda, metodenya sama ya. Terus ya itunya juga sama ya. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dalam rilis digelar daring pada Kamis menyatakan bahwa Pilkada Jakarta berpotensi berlangsung dalam satu putaran. Wah, luar biasa ya sahabat-sahabat. Dari sisi elektabilitas ada potensi Pilkada akan berlangsung dalam satu putaran meskipun angkanya masih relatif pas di 51,6% ujarnya. Nah ini juga ada metode samplingnya, saya nanti akan tampilkan ya di ini, metode samplingnya ya. Mungkin sahabat-sahabat Ascana juga bisa bantu membaca ya, bisa membaca langsung ya. Ini menarik ya sahabat-sahabat Ascana, tetapi ya banyak ya ini tulisannya, tapi saya pilih-pilih aja apa saja atau bagian mana saja yang bisa dibahas atau dibahas, banyak alasan. Tapi sobat tenang, kalau kita bicara dua lembaga survei yang ada saat ini ya, metode yang sama, lembaga survei yang sama, cara sama, tapi hasil bisa berbeda. Ini menegaskan kepada kita ya sahabat AS Channel bahwasanya betul ya apa yang selama ini sering kita narasikan, bahwa lembaga survei yang ada bisa digunakan sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan pesanan. Siapa yang memesan maka dia akan menjadi diposisikan di teratas ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa politik serta demokrasi saat ini tidak sehat ya. Nah ini lantas ya kita sebagai masyarakat yang cerdas, yang mempunyai intelektualitas yang tinggi, saya percaya ya terhadap masyarakat atau katakanlah literasi di Jakarta ya, bahwa pemilihnya, konstituennya sangat cerdas. Jadi ya mungkin akan menganggap bahwa lembaga survei yang ada saat hari ini ya bukan dijadikan salah satu pegangan, atau ya anggap saja lembaga survei yang hadir ya, yang seperti ya mungkin LSI dengan Poltreking juga hampir sama, metode yang sama tapi hasilnya berbeda. Ini ya bekerja dengan siapa yang memesan dan pasangan mana yang siap membayarnya. Begitu ya sobat AS Channel sekalian, dimanapun Anda berada. Sekali lagi berita yang saya angkat ya dari Channel Indonesia mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
eh, tentu menjadi menambah wawasan serta referensi ya, apalagi ya 2024 ya, di mana banyak rangkaian serta peristiwa-peristiwa yang kita tahu bahwa 2024 ini adalah musim pemilu ya. Dari pertama ketika pilpres, dan lalu dilanjut pilpres pileg, lalu yang ini juga pilkada serentak ya, yang 27 November nanti menjadi ajang peristiwa politik ya, peristiwa-peristiwa yang saya pikir penting ya untuk kita melanjutkan pemerintahan atau memberikan mandat kita kepada calon-calon kepala daerah yang tentu dengan harapan kita bisa memberikan pilihan terbaik untuk calon gubernur Jakarta siapapun ya yang nanti terpilih. Pelaksanaan proses pilkada nanti fair competition tentu akan menghasilkan calon gubernur atau gubernur yang bersih ya, yang gubernur yang baik ya, yang tik dari yang itu sering kita narasikan. Yap, sobat ASN, sekali lagi apa yang saya sampaikan Pak, dan mungkin segitu dulu ya. Silakan menjadi referensi kita bagaimana kecerdasan serta intelektualitas kita diuji di pilkada serentak nanti ya, tepatnya 27 November ya, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU Bawaslu ya. Bahwasanya kita akan kembali lagi masuk dan menjadi puter ke bilik suara ya, menentukan orang-orang terbaik ya, yang kita tentu berharap kepada mereka bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bekerja sepenuhnya untuk rakyat, pemimpin yang cerdas, yang berintegritas ya. Soal dua lembaga survei yang menggunakan metode serta cara yang sama tetapi hasilnya berbeda ini ya, memastikan bahwa kepada kita ya siapa yang sanggup memesan dan siapa yang mempunyai dan bisa menggunakan mereka atau lembaga survei tersebut ya, itu ya yang akan menjadi urutan nomor satu. Tetapi itu bukan pina, itu bukan de facto, itu bukan lantas seseorang atau calon gubernur tersebut akan menjadi pemenang, belum tentu juga gitu kan. Jadi sahabat saya sana itu hanya referensi saja, anggaplah bumbu ya buat kita berpolitik ya, cara-cara berpolitik, meskipun ya cara-cara seperti ini, cara-cara menggunakan politik atau mekanisme politik seperti lembaga survei ya, saya pikir kalau tidak kredibel, tidak bersih, tidak independensi ya tentu kalau menurut saya jangan diikuti ya. Begitu ya sahabat-sahabat Aisyana, di akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.